Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rino Fidianata. Kali ini saya ingin mereview sebuah jurnal yang berjudul Mengungkap Hubungan Kausal Antara Persaingan Perbankan, Perkembangan Pasar Saham, dan Asuransi, serta Pertumbuhan Ekonomi di Eropa. Nah, jurnal ini ditulis oleh Rudar dan kawan-kawan pada tahun 2020. Nah, selanjutnya saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Dr. Alphonse Satrianto, yang mana beliau merupakan dosen pengampu saya pada mata kuliah Ekonomi Perbankan kali ini. Nah, hal-hal yang ingin saya sampaikan dalam jurnal ini yang pertama yaitu abstraknya, latar belakang jurnal tersebut, kajian literaturnya, metodologi dan hasil, serta kesimpulan dari jurnal ini. Nah, langsung saja, abstrak dari jurnal ini yaitu reformasi besar telah terjadi dalam sistem keuangan di Eropa selama 2 dekade terakhir. Nah, reformasi tersebut diawali untuk meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, di mana jurnal ini menyelidiki keterkaitan antara reformasi yang dilakukan di sektor keuangan seperti sektor perbankan, pasar saham, dan industri asuransi, dan pertumbuhan ekonomi di Eropa itu sendiri. Nah, lebih fokus lagi, studi ini menguji apakah ada hubungan kausal Granger antara persaingan perbankan, perkembangan pasar saham, perkembangan pasar asuransi, dan pertumbuhan ekonomi, yang mana menggunakan data panel yang mencakup negara-negara di Eropa selama periode 1996 hingga 2016. Nah, memanfaatkan kerangka kerja multivariat, hasil penelitian menunjukkan bahwa semua variabel itu terkointegrasi, di mana temuannya mengungkapkan jaringan hubungan kausal Granger antara variabel, termasuk kausalitas dua arah jangka pendek antara perkembangan pasar saham dan perkembangan pasar asuransi. Nah, dalam jangka panjang terdapat juga bukti yang kuat kausalitas Granger ini, di mana dimulai dari persaingan perbankan, perkembangan pasar asuransi, dan perkembangan pasar saham hingga pertumbuhan ekonomi. Nah, hasil ini memberikan wawasan yang berharga untuk kita mengenai jenis reformasi sektor keuangan yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Eropa. Nah, keyword dari jurnal ini yaitu persaingan perbankan, perkembangan pasar saham, perkembangan pasar asuransi di negara-negara Eropa itu sendiri. Nah, itulah abstrak dari jurnal tersebut. Nah, yang melatar belakangi jurnal ini dilakukan penelitian yaitu selama 2 dekade terakhir, reformasi regulasi besar di sektor keuangan dilakukan oleh pemerintah di Eropa untuk menciptakan sebuah lingkungan ekonomi yang dinamis yang mengarah pada pertumbuhan ekonomi yang kuat. Nah, reformasi keuangan ini mencakup berbagai subsektor yang meliputi perbankan, asuransi, dan pasar modal. Reformasi keuangan lebih lanjut dilakukan yang menghasilkan diversifikasi yang lebih besar pada sektor perbankan dan integrasi sektor keuangan. Reformasi tersebut termasuk membuka layanan keuangan baru bagi pelaku ekonomi melalui pasar modal dan industri asuransi. Hal tersebut tercermin dari menurunnya peran sektor perbankan tradisional dalam memberikan layanan keuangan bagi berbagai pelaku ekonomi di Eropa. Misalnya, total aset bank yang turun pada tahun 2008 dan pada tahun 2015. Di sisi lain, aset dasar pasar uang dan berbagai dana investasi lainnya telah meningkat pada tahun 2018 dibandingkan tahun 2015. Itu meningkat 17% hingga 40%. Nah, literatur pembangunan memberikan dua pandangan yang berlawanan tentang hubungan antara pembangunan keuangan dan kinerja ekonomi. Ini menurut penelitian dilakukan oleh Valikova dan kawan-kawan pada tahun 2015. Yang pertama, adanya pasar keuangan ditemukan sebagai penentu instrumen dalam proses pertumbuhan ekonomi. Misalnya, wirausahawan membutuhkan sumber keuangan untuk melakukan inovasi mereka. Dan inovasi ini kemudian mengarah pada pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks ini, pasar keuangan ini dipandang sebagai fasilitator pembangunan ekonomi. Nah, yang kedua yaitu adanya peningkatan kompleksitas pasar modern dapat memicu krisis keuangan. Itu menurut Schwartz pada tahun 2009, yang berpotensi mengurangi jalur pertumbuhan ekonomi jangka panjang di suatu negara.
Nah, itulah yang menjadi latar belakang penelitian ini dilakukan karena adanya dua hal pandangan yang berlawanan antara pembangunan keuangan dan kinerja ekonomi ini. Nah, tinjauan literaturnya yaitu ada 3 hal yang penting dibahas di tinjauan literatur ini, di jurnal ini, yaitu yang pertama, kemungkinan kausalitas antara persaingan perbankan dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, kemungkinan kausalitas antara perkembangan pasar asuransi dan pertumbuhan ekonomi. Nah, yang ketiga, yaitu kemungkinan kausalitas antara perkembangan pasar saham dan pertumbuhan ekonomi. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu kemungkinan kausalitas antara persaingan perbankan dan pertumbuhan ekonomi. Di mana yang pertama yaitu hipotesis yang memimpin penawaran yang menunjukkan bahwa persaingan perbankan merupakan prasyarat yang diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Di sini, kausalitas ini terjadi dari persaingan perbankan hingga pertumbuhan ekonomi. Nah, yang kedua yaitu adanya hipotesis yang mengikuti permintaan yang menyatakan bahwa kausalitas akan berjalan dari pertumbuhan ekonomi hingga persaingan perbankan. Nah, yang ketiga adanya hipotesis umpan balik yang menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dan persaingan perbankan dapat saling melengkapi dan memperkuat sehingga persaingan perbankan dan pertumbuhan ekonomi ini dapat saling berhubungan. Nah, ada juga hipotesis keempatnya yaitu netralitas yang menunjukkan bahwa persaingan perbankan dan pertumbuhan ekonomi itu tidak saling berhubungan. Ini hipotesis ini didapati oleh para peneliti terdahulu yang telah tertulis di layar, teman-teman. Nah, yang kedua yaitu kemungkinan kausalitas antara perkembangan pasar asuransi dan pertumbuhan ekonomi. Di mana hipotesis pertama yaitu yang memimpin penawaran, yang menunjukkan bahwa perkembangan suatu asuransi merupakan prasyarat yang diperlukan bagi pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Nah, hipotesis keduanya yaitu mengikuti permintaan yang menyatakan bahwa kausalitas berjalan dari pertumbuhan ekonomi hingga perkembangan sektor keasuransi itu sendiri. Nah, yang ketiga hipotesis umpan balik yang menjaga agar pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sektor perasuransian dapat saling melengkapi dan saling menguatkan, sehingga perkembangan sektor perasuransian dan pertumbuhan ekonomi menjadi penyebab saling yang menguntungkan. Dan yang keempat yaitu hipotesis netralitas, yang mendukung gagasan bahwa perkembangan sektor asuransi dan pertumbuhan ekonomi ini tidak tergantung satu sama lainnya. Nah, yang ketiga, kemungkinan kausalitas antara perkembangan pasar saham dan pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, hipotesisnya yaitu berdasarkan dari penawaran, yang kedua itu permintaan, yang ketiga umpan balik, yang keempat yaitu netralitas. Itu hampir sama dengan hipotesis kemungkinan yang sebelumnya yang saya sampaikan tadi. Nah, data dan variabel dalam penelitian ini yaitu datanya dari 32 negara Eropa dari tahun 1969 sampai tahun 2016 yang diperoleh dari indikator pembangunan dunia yang diterbitkan oleh Bank Dunia dan Asuransi Dunia yang diterbitkan oleh Sigma Economic Research di Swiss. Di mana analisis ini menggunakan analisis multivariat yang menggunakan 4 variabel, yaitu pertumbuhan ekonomi per kapita atau PEG, persaingan perbankan atau BAC, perkembangan pasar asuransi IMD, dan perkembangan pasar saham SMD. Dengan menggunakan 5 ukuran persaingan perbankan, yaitu indeks Lerner, indikator Bune, rasio konsentrasi 5 perusahaan, rasio konsentrasi 3 perusahaan, dan kepemilikan asing. Penulis ini menggunakan 3 ukuran pengembangan pasar asuransi IMD, yaitu dengan penetrasi asuransi jiwa, non-jiwa dalam penetrasi asuransi, dan total jiwa dan non-jiwa dalam penetrasi asuransi itu sendiri. Dan juga penulis ini juga menggunakan ukuran perkembangan pasar saham SMD, yaitu kapitalisasi pasar saham dan rasio perputaran pasar saham itu sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke metodologi dan hasil dari jurnal tersebut, di mana penulis menggunakan uji kausalitas Granger panel yang menggunakan model koreksi kesalahan atau ECM yang diberikan di bawah ini untuk memastikan sifat dinamika jangka pendek dan jangka panjang antara variabel-variabel penelitian. Nah, dampak jangka pendek dan jangka panjang ini dari pertumbuhan perekonomian per kapita, yaitu persentase perubahan
produk domestik bruto per kapita atau PNG, persaingan perbankan atau BAC, dan pengembangan pasar asuransi atau IMD, serta pengembangan pasar saham atau SMD. Nah, hasilnya yaitu hubungan jangka pendek antara PNG, BAC, IMD, dan SIM. Hasil pertama yaitu dalam spesifikasi pertama, studi ini menemukan bukti kausalitas dua arah antara variabel berikut, yaitu antara variabel perkembangan pasar saham dan pertumbuhan ekonomi, variabel persaingan perbankan dan pertumbuhan ekonomi, dan variabel pengembangan pasar saham dan pengembangan pasar asuransi. Nah, selain itu, hasilnya juga menunjukkan bahwa kausalitas searah dari persaingan perbankan ke pertumbuhan ekonomi untuk persaingan perbankan, perkembangan pasar asuransi untuk pertumbuhan ekonomi, persaingan perbankan hingga perkembangan pasar asuransi, persaingan perbankan hingga perkembangan pasar saham, dan perkembangan pasar asuransi hingga pengembangan pasar saham. Nah, itulah hasil pertama dalam spesifikasi pertama. Nah, dalam spesifikasi kedua, penulis juga menemukan bukti kausalitas dua arah antara variabel berikut ini. Yang pertama yaitu variabel perkembangan pasar saham dan pertumbuhan ekonomi, perkembangan pasar saham dan persaingan perbankan, dan perkembangan asuransi, dan pengembangan pasar saham dengan pengembangan pasar asuransi. Nah, selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan kausalitas searah dari persaingan perbankan ke pertumbuhan ekonomi hingga persaingan pertumbuhan ekonomi untuk mendukung pengembangan pasar, persaingan perbankan hingga perkembangan pasar asuransi, perkembangan pasar asuransi hingga pasar perbankan, persaingan perbankan untuk pengembangan pasar saham, dan pengembangan pasar asuransi untuk pasar saham itu sendiri. Nah, hasil spesifikasi ketiga itu juga menunjukkan adanya hubungan antara dua arah antara variabel ini, yaitu dapat sama-sama kita baca dengan saksama, yaitu salah satunya perkembangan pasar saham dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, hasilnya juga menunjukkan kausalitas searah dari persaingan perbankan ke pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Dan ada juga hasil yang searah yang ditunjukkan pada spesifikasi ketiga ini, yaitu pertumbuhan ekonomi untuk persaingan perbankan dan lainnya. Dapat kita baca dengan sama. Nah, lanjut ke hasil kedua, yaitu hubungan jangka pendek antara PNG, BAC, IMD, dan STR. Nah, dalam hasil pertama juga, penulis juga menemukan indikasi kausalitas dua arah antara variabel-variabel ini. Contohnya yaitu variabel perkembangan pasar saham dan pertumbuhan ekonomi. Dia memiliki kausalitas dua arah. Sedangkan selain itu, hasil ini juga menunjukkan kausalitas searah. Contohnya variabel persaingan perbankan dan pertumbuhan ekonomi. Dan ada juga variabel-variabel lainnya yang menunjukkan hasil kausalitas dalam searah. Dapat kita baca di sini juga ya, teman-teman. Nah, dalam spesifikasi 2, penelitian ini juga menghasilkan kausalitas dua arah juga antara variabel-variabel dalam penelitian ini. Dan juga ada juga yang menghasilkan kausalitas searah dalam variabel-variabelnya. Ini juga telah saya tampilkan di sini, dapat kita simak dengan seksama. Nah, spesifikasi ketiga juga menghasilkan hubungan antara dua arah dan satu arah juga. Dapat kita lihat di sini. Nah, hubungan dua arah ini variabel yang saling berhubungan satu sama lainnya. Sedangkan variabel yang searah itu hubungannya kalau maju ya maju, kalau mundur ya mundur. Nah, temuan jangka pendek dan jangka panjang dalam penelitian ini yaitu temuan jangka panjang sangat seragam di semua kasus dan spesifikasi. Sementara hasil jangka pendek mengungkapkan adanya hubungan yang lebih kompleks antara variabel ini. Alasannya mungkinnya yaitu dalam jangka panjang pasar keuangan ini lebih stabil dan karenanya ada peluang yang lebih besar untuk menemukan hasil yang stabil dan seragam. Nah, di sisi lain, pasar keuangan ini dapat juga berubah-ubah dalam jangka pendek dan sangat bervariasi dalam berbentuk subsektor pasar keuangan seperti perbankan, saham, dan pasar asuransi itu sendiri. Nah, inilah yang
mungkin menjelaskan kurangnya keseragaman antara hubungan antara variabel berkaitan dengan jangka pendek menjalankan kausalitas Granger ini. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa dalam jangka panjang hubungannya lebih stabil, sedangkan dalam jangka pendek ini berubah-ubah setiap adanya perubahan dari variabel itu sendiri. Nah, itulah mendapatkan hasil yang sangat berbeda-beda seperti ini. Ada hasil 1, hasil 2, dan hasil 3 dalam spesifikasi 1, 2, dan 3 itu sendiri. Nah, di sini dapat disimpulkan dalam penelitian ini, yaitu penelitian sebelumnya tentang hubungan antara pertumbuhan ekonomi, persaingan perbankan, dan perkembangan pasar asuransi, dan tingkat perkembangan pasar saham cenderung lebih berfokus kepada korelasi antara variabel-variabel tersebut. Sehingga temuan terpenting dalam penelitian ini yaitu sebagian besar hasil jangka panjang terlihat lebih seragam dari kedua sampel. Ada juga beberapa hubungan kausal Granger dalam jangka pendek, termasuk kausalitas dua arah antara persaingan perbankan dan pertumbuhan ekonomi dengan adanya perkembangan pasar asuransi dan perkembangan pasar saham itu sendiri. Nah, temuan jangka pendek juga penting, yaitu adanya kausalitas dua arah Granger antara perkembangan pasar saham dan pertumbuhan ekonomi dan antara perkembangan pasar asuransi dengan perkembangan pasar saham, serta kausalitas Granger searah dari perkembangan pasar saham hingga pengembangan pasar asuransi itu sendiri, di mana penulis ini juga mengamati adanya kemungkinan hubungan sebab akibat antara variabel dalam penelitian ini. Nah, hasil ini tidak seragam dan berbeda dari kasus-kasus dari kedua sampel ini. Apa implikasinya terhadap kebijakan? Hasil empiris ini juga menunjukkan adanya keempat variabel terintegrasi, yang artinya pertumbuhan ekonomi jangka panjang negara-negara Eropa ini bergantung pada persaingan di sektor perbankan, ditambah juga dengan pasar asuransi yang berkembang dengan baik dan pasar saham yang dinamis. Nah, studi ini juga menemukan bahwa perkembangan pasar asuransi, persaingan perbankan, dan pertumbuhan ekonomi memiliki dampak jangka panjang terhadap perkembangan pasar saham di negara-negara tersebut. Nah, meskipun hubungannya tidak kuat dan bergantung pada definisi perkembangan pasar saham itu sendiri. Sehingga jurnal ini juga memberikan dampak implikasi kepada kebijakan, yaitu penting bagi negara-negara Eropa untuk menstimulisasikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di antara negara-negara itu sendiri, baik negara yang berkembang maupun negara yang maju, sehingga membutuhkan persaingan perbankan yang sangat signifikan. Ditambah juga dengan pasar saham yang berkembang dengan baik dan pasar asuransi yang sehat. Nah, adanya perbedaan antara sektor perbankan dan pasar saham dalam menyediakan modal yang sangat dibutuhkan perusahaan. Bank mengumpulkan simpanan dari agen ekonomi, dan simpanan ini kemudian dipinjamkan ke perusahaan untuk kegiatan komersial, sehingga pasar saham sebaliknya menyediakan sumber pembiayaan alternatif bagi perusahaan, baik dari segi investor dalam maupun dalam luar negeri. Nah, tidak seperti sektor perbankan, pasar saham memungkinkan perusahaan menarik modalnya, bekerja berdasarkan kinerja ekonomi, dan memiliki profil risiko pengembangan sektor asuransi. Nah, mungkin sekian hasil review saya. Terima kasih saya ucapkan karena telah menyaksikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.